Bayangkan ada sebuah bom waktu finansial gitu. Iya, dan nilainya miliaran dolar ya. Benar banget, bom waktu yang berdetak pelan banget di dalam tubuh perusahaan tempat Anda bekerja atau mungkin di perusahaan tempat Anda naruh uang buat investasi. Sesuatu yang sebenarnya sering dianggap teknis banget, ngebosenin, dan sengaja dilewatin sama banyak orang pas baca laporan keuangan. Padahal kalau bom ini meledak, efeknya tuh bisa langsung nyapu bersih profit perusahaan dalam semalam loh. Jadi topik krusial yang bakal kita kupas tuntas di sesi ini adalah uang pensiun. Dan skala dari bom waktu ini sama sekali bukan kiasan ya. Buat perusahaan multinasional yang karyawannya puluhan ribu, kita ngomongin komitmen yang rentangnya tuh bisa 30-40 tahun ke depan. Wah, lama banget ya? Lama banget. Janji yang harus ditepati nggak peduli nanti kondisi ekonomi bakal kayak gimana. Makanya di meja kita hari ini udah numpuk nih berbagai dokumen tebel. Kita ada bab 20 dari buku pegangan Dewa buat anak akuntansi. Kieso Intermediate Accounting edisi ketiga yang udah pakai standar internasional. Betul. Kita juga bongkar cetak biru aturan IFRS, dan khusus buat konteks pendengar kita di Indonesia, kita punya panduan lokal juga, PSAK 18. Nah, misi kita di sesi kupas tuntas hari ini tuh simple tapi dalam. Gimana sih sebuah perusahaan berani ngejanjiin uang di masa depan, terus ngitung hal yang belum kejadian, dan nyajiin itu di laporan keuangan tanpa bikin investor ngerasa ditipu? Tumpukan datanya emang bisa bikin keder sih awalnya. Ada diagram alir mekanika dasar yang, jujur aja, kelihatan kayak peta jalan tol yang ruwet banget. Iya, sama. Ada kertas kerja dari perusahaan fiktif juga ya, kayak Zarle AG sama Hasbro SA. Bener, itu buat ngelihat pergerakan uangnya. Sama kita juga bakal ngebahas arena pertempuran antara standar akuntansi global yang ternyata nggak selalu akur. Tenang aja, kami bakal jadi pemandu Anda buat ngelewatin labirin angka ini. Kita bakal bedah logika di balik aturan-aturan ini pakai bahasa manusia. Jadi Anda ngerti mekanismenya tanpa ngerasa kayak lagi dengerin kuliah akuntansi jam 7 pagi. Sepakat. Mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar aja dulu. Sebelum kita pusing lihat laporan laba rugi, kita harus bongkar jenis kesepakatan pensiunnya itu sendiri. Oh, pembagian risikonya ya. Siapa yang bakal nangis kalau investasi pensiunnya hancur? Nah, itu pertanyaan yang sangat membumi. Dunia ketenaga kerjaan itu ngebagi risiko ini ke dalam 2 jalur utama. Yang pertama, program iuran pasti, terus yang kedua, program imbalan pasti. Oke, iuran pasti sama imbalan pasti. Iya, bedanya tuh cuma soal di pundak siapa beban resiko itu ditaruh. Kalau di program iuran pasti, semuanya simple. Perusahaan, dan biasanya ditambah potongan gaji karyawan ya, nyetor jumlah uang yang udah disepakati tiap bulan ke sebuah instrumen investasi. Udah, selesai. Lepas tangan dong perusahaannya abis itu. Betul, tugas perusahaan berhenti di situ aja. Risiko selanjutnya ya ditanggung sepenuhnya sama karyawan. Kalau pas Anda pensiun nanti hasil investasinya naik daun, Anda untung. Tapi kalau hancur karena salah urus, ya itu murni kerugian Anda sendiri. Buat Anda yang lagi dengerin nih, ibaratnya tuh kayak gini. Program iuran pasti itu kayak perusahaan ngasih Anda voucher belanja senilai, let's say 500.000 tiap bulan. Iya, voucher bulanan gitu. Terus terserah Anda mau beliin reksadana, emas, atau cuma disimpan di bawah kasur. Kalau nilai voucher itu diem aja dan kegerus inflasi 20 tahun lagi, perusahaan bakal lepas tangan. Kan mereka udah nepatin janji ngasih voucher hari ini. Analogi yang pas banget. Terus kalau program imbalan pasti gimana? Nah, imbalan pasti itu kayak perusahaan tanda tangan kontrak berdarah. Mereka janji bakal beliin Anda makan malam mewah, lengkap sama steak wagyu kualitas terbaik, tiap hari setelah Anda pensiun nanti, nggak peduli harga daging sapi di masa depan naik 10 kali lipat. Analogi steak wagyu itu nangkep inti masalahnya dengan pas banget tuh. Di program imbalan pasti, rumusan imbalan akhirnya tuh udah dikunci dari awal. Dikunci gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, rumusnya bilang Anda bakal dapat 60% dari gaji terakhir Anda, dikali masa kerja. Nah, uang itu wajib ada nanti, karena janjinya udah mutlak. Kontribusi yang harus disetor perusahaan ke dana pensiun tiap tahun bakal naik turun banget. Berarti kalau pasar saham anjlok? Perusahaan harus nombok. Risiko 100% ada di leher pemberi kerja. Wait, tunggu sebentar. Mari kita pakai logika dasar aja ya. Berani-beraninya loh perusahaan ngejanjiin steak wagyu buat 30 tahun ke depan. Emangnya mereka tahu biayanya berapa nanti?
Iya kan? Kedengarannya kayak nekat ya? Nekat banget. Boro-boro harga makanan, mereka aja nggak tahu apakah saya bakal hidup sampai umur 80 tahun atau jangan-jangan bulan depan saya udah resign pindah ke perusahaan saingan. Fakta yang sering luput tuh, mereka emang nggak nebak-nebak sendiri. Akuntan kan nggak ngurusin masa depan ya. Akuntan tuh nyatet masa lalu sama masa kini. Buat memprediksi masa depan, perusahaan nyewa peramal keuangan profesional. Namanya aktuaris. Oh, aktuaris. Orang-orang yang ngubah ketidakpastian hidup manusia jadi probabilitas matematika ya? Tepat banget. Pekerjaan aktuaris ini emang gila sih. Coba bayangin, perusahaan yang karyawannya 10.000 orang. Aktuaris harus bikin model tren demografi. Wah, ngitungin umur orang dong. Betul, mereka ngitung tingkat kematian dari data kesehatan terbaru. Misalnya nih, tiba-tiba ada penemuan medis yang bikin rata-rata umur manusia nambah 3 tahun lebih lama. Buat perusahaan, itu berarti nambah 3 tahun bayarin makan malam mewah buat 10.000 orang tadi. Astaga, itu tagihannya bisa triliunan rupiah dong nambahnya. Sangat bisa. Belum lagi mereka harus memprediksi perputaran karyawan, kayak siapa aja yang bakal resign sebelum haknya cair, terus memproyeksikan karir, kenaikan gaji tiap orang, sampai memprediksi suku bunga buat narik mundur semua nilai masa depan itu ke hari ini. Pusing juga ya. Jadi setelah para aktuaris ini selesai muter otak, terus keluar bawa satu angka raksasa yang mewakili harga dari janji itu, nah akuntan ngapain? Gimana caranya perusahaan gotong gunung kewajiban ini ke neraca keuangan hari ini? Nah, di sini IASB, Dewan yang nerbitin IFRS, ngewajibin gunung itu diukur pakai pendekatan kewajiban imbalan pasti. Atau bahasa teknisnya, Defined Benefit Obligation. Kita sebut aja DBO biar gampang ya. Oke, DBO, Defined Benefit Obligation. Pendekatan ini tuh ketat banget. Soalnya, DBO masukin estimasi kenaikan gaji masa depan buat semua karyawan. Nggak peduli itu karyawan lama yang udah berhak penuh, atau karyawan baru yang haknya belum mateng. DBO ini benar-benar cerminan beban terbesarnya perusahaan. Tapi DBO kan baru satu sisi koin ya, sisi kewajibannya. Betul, baru utangnya doang. Pasti ada sisi koin yang satunya lagi dong, celengan perusahaannya gitu, tempat mereka ngumpulin uang beneran buat bayar gunung DBO itu nanti. Tepat. Itu namanya aset program pensiun. Biasanya duitnya diputar sama pihak ketiga yang independen. Bisa dibeliin saham, obligasi, atau properti. Nah, pertarungan aslinya di neraca itu pas kita ngebandingin dua sisi koin ini. Oh, DBO dibandingin sama aset programnya? Iya, kalau DBO dikulangin aset program, ketemulah yang namanya status pendanaan. Nah, buat Anda yang lagi pegang laporan keuangan dan pengen nganalisis fundamental perusahaan, bagian ini tuh penting banget. Status pendanaan ini tuh ibarat rapor kesehatannya janji perusahaan. Betul. Kalau status pendanaannya nunjukin DBO lebih gede dari aset program, artinya apa? Artinya defisit kan? Perusahaannya ngutang lebih banyak daripada duit yang ada di celengan. Ini bakal dicatat jadi liabilitas neto ya berarti? 100% benar. Kebalikannya, kalau hasil investasinya mantep dan asetnya lebih gede dari DBO, perusahaan punya surplus. Dicatatnya sebagai aset neto. Masuk akal. Dan status pendanaan inilah pijakan kita buat masuk ke lapisan akuntansi yang paling rumit. Perusahaan kan udah tahu segede apa gunung utangnya. Dan seberapa banyak isi celengannya. Pertanyaannya, gimana cara mereka motong-motong gunung utang itu buat dimasukin jadi beban di laporan laba rugi tahun ini? Soalnya investor pasti ngamuk ya kalau perusahaan tiba-tiba numpahin semua biaya pensiun masa depan ke profit tahun ini. Laba bersihnya bisa langsung minus. Iyalah, bisa kabur semua investor. Makanya, di panduan Kiezo tadi, ada mekanisme pemotongan yang menarik. Akuntan nggak masukin angkanya gelondongan gitu aja. Mereka mecah biaya pensiun ini jadi beberapa potongan. Potongan pertama namanya biaya layanan. Biaya layanan ini, tunggu, bukannya ini cuma cara akuntan buat ngehargain keringat karyawan yang udah kerja keras tahun ini ya? Tepat sekali. Biaya layanan itu ibarat nilai dari tambahan imbalan pensiun yang didapat karyawan karena mereka udah kerja tahun ini. Kadang ada juga biaya layanan masa lalu. Kalau tiba-tiba manajemen lagi baik hati nih, terus ngerevisi janji pensiun jadi lebih gede buat masa kerja yang udah lewat. Terus potongan ini langsung masuk laba rugi? Langsung. Seluruh biaya layanan ini diakui penuh dan langsung ngerusak laba bersih operasional. Ya karena ini emang biaya murni dari mempekerjakan manusia kan? Oke, itu potongan pertama.
Potongan kedua yang saya baca tuh bunga neto. Ini agak aneh sih menurut saya. Ngapain ada bunga di urusan pensiun? Perusahaan kan nggak lagi ngutang ke bank. Emang nggak minjem dari bank, tapi perhatiin deh, mereka itu secara nggak langsung lagi minjem dari masa depan karyawannya loh. DBO itu kan dihitung pakai nilai kini. Oh, present value ya? Iya, tiap tahun berganti, masa pensiun karyawan tuh makin dekat 1 tahun. Otomatis, nilai dari janji masa depan itu membengkak, persis kayak utang yang jalan bunganya. Ini yang disebut beban bunga atas liabilitas. Tapi kan di saat yang sama, duit miliaran di celengan aset program juga lagi diputar buat investasi kan? Pasti ngasilin imbal hasil dong. Itu dia. Imbal hasil dari celengan itu namanya pendapatan bunga. Terus akuntan tinggal nyelisihin aja tuh. Beban bunga dikurangin pendapatan bunga. Ketemulah bunga neto. Kalau lagi defisit, ya nambah beban perusahaan. Kalau lagi surplus, malah bisa nambah pendapatan. Oke. Biar nggak pusing bayangin teorinya, kita bawa ke cerita nyata aja deh. Kita pakai data kertas kerja Zarle AG dari tahun 2019 yang ada di sumber kita. Ini contoh perusahaan yang nyoba hemat tapi agak bahaya sih. Gimana tuh ceritanya, Zarle AG? Jadi, tanggal 1 Januari, kondisi mereka seimbang banget, kosong-kosong. Mereka punya duit 100.000 euro di aset program, terus utang janji DBO-nya juga pas 100.000 euro. Selama setahun jalan, karyawannya kerja, muncullah biaya layanan sebesar 9.000 euro. Tapi untungnya, karena asetnya juga 100.000, mereka dapat pendapatan bunga 10.000 euro juga. Jadi beban sama pendapatan bunganya saling menghilangkan. Berarti secara teori, total biaya pensiun yang harus dicatat Zarle AG di laporan laba ruginya, murni cuma biaya layanannya aja kan, yang 9.000 euro itu. Betul, secara matematis 9.000 euro biayanya. Nah, di sini nih saya nemu keanehan yang bikin skeptis. Akuntan sama aktuaris kan udah sepakat tuh biayanya 9.000. Tapi pas waktunya transfer duit beneran ke pengelola dana pensiun, manajemen Zarle AG tuh cuma transfer kas 8.000 euro doang. Wah, kurang bayar tuh. Iya, mereka ngutang 9, tapi bayarnya cuma 8. Terus selisih 1.000 euronya lari kemana? Jangan-jangan akuntannya nutupin angka ini biar kas perusahaannya kelihatan aman ya? Oh nggak dong, aturan IFRS itu nggak ngasih celah buat ngilangin uang gitu aja. Selisih 1.000 euro itu nggak disembunyiin. Justru dia bakal melahirkan akun baru yang bakal terus menghantui neracanya Zarle AG. Jurnalnya gimana tuh bunyinya? Jurnalnya nyatat gini, beban pensiun di debit 9.000, terus kas keluar, di kredit cuma 8.000. Nggak imbang kan? Nah, biar imbang, muncullah akun kredit liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro. Oh, jadi itu angka tambalan aja ya? Macam kasbon perusahaan ke masa depan gara-gara manajemennya pelit atau mungkin emang lagi seret aja kasnya tahun itu? Bisa dibilang kasbon sih. Angka 1.000 euro itu bukti transparan kalau di tahun 2019, Zarle AG secara sadar ngebiarin program pensiun mereka kurang pendanaan. Berarti kalau praktek kurang bayar ini diterusin sampai 10 tahun? Ya, liabilitas 1.000 euro itu bakal meledak jadi 10.000. Terus kena bunga lagi, makin gede jadi bola salju. Sewaktu-waktu bisa mencekik likuiditas perusahaannya. Contoh yang skalanya lebih gede itu Hasbro SA di panduan kita. Aset awal mereka udah jutaan euro, pergerakan dana masuk ratusan ribu, bayar pensiunan ratusan ribu, dan hasil investasinya bergerak sangat dinamis ngikutin pasar. Saya suka nih pakai kata dinamis buat jembatan ke masalah sesungguhnya. Soalnya dari tadi, angka-angka yang kita bahas tuh kerasa jinak banget. Zarle AG memprediksi bunga 10% dan kebetulan pasarnya menurut, ngasih 10%. Kayak simulasi di lab yang steril gitu. Iya, semuanya mulus sesuai rencana. Tapi kan di dunia nyata nggak gitu ya. Gimana kalau lab steril ini tiba-tiba dihantam krisis ekonomi? Gimana kalau pasar saham, tempat uang pensiun itu diputar, tiba-tiba crash dan rugi 50%? Itu bencana sih. Atau sebaliknya deh, aktuaris tiba-tiba ngerevisi hitungannya. Sorry bos, kita salah hitung nih. Ternyata karyawan kita bakal hidup 5 tahun lebih lama. Kan gawat. Nah, kejutan-kejutan brutal dari dunia nyata itu bawa kita ke komponen pemotongan ketiga, pengukuran kembali atau remeasurement. Realita itu mukul rencana perusahaan dari dua arah sekaligus. Arah pertama pasti dari pasar sahamnya ya, aset investasinya. Betul. Kalau pasar saham lagi bullish, perusahaan untung, dapat keuntungan aset. Kalau lagi crash, ya dapat kerugian aset. Terus arah keduanya datang dari kewajibannya, CDDO tadi. Kalau ada perubahan asumsi medis atau tren suku bunga global, nilai DBO langsung berubah seketika.
ngasilin keuntungan atau kerugian liabilitas. Wah, kita punya contoh ekstrim nih soal ini di dokumen kita. Kasus perusahaan OBASA di tahun 2019. Perusahaan ini sebenarnya lagi jaya-jayanya loh. Bisnis utamanya mencetak laba bersih 100.000 euro. CEO-nya udah pasti senyum-senyum nunggu bonus akhir tahun. Tapi tahun itu aktuaris sama pasar saham lagi nggak bersahabat ya? Nggak bersahabat banget, OBASA kena combo pukulan ganda. Pertama, mereka dapat kerugian liabilitas 60.000 euro gara-gara asumsi aktuarisnya direvisi. Kedua, pasar saham lagi lesu, jadi mereka rugi aset 15.000 euro. Total kerugian pengukuran kembalinya tuh 75.000 euro. Wow, 75.000. Gede banget. Nah, ini pertanyaannya. Kalau kerugian 75.000 itu dipotong langsung dari laba bersih, kan profit mereka tinggal sisa 25.000 doang ya. Tapi pas saya cek laporannya, kerugian raksasa ini nggak masuk tuh ke laba bersih. Kok bisa? Apa ini bukan bentuk manipulasi akuntansi buat nyelamatin bonus CEO-nya? Wajar sih kalau investor awam mikirnya gitu. Kesannya kayak nyembunyiin borok. Tapi IFRS misahin kerugian ini bukan buat nipu loh. Ini justru buat ngejaga, biar kita bisa ngevaluasi bisnis dengan jernih. Kerugian 75.000 itu dimasukin ke wadah khusus namanya penghasilan komprehensif lain atau sering disingkat OCI, Other Comprehensive Income. Oke, diparkir di wadah khusus ya. Coba saya kasih analogi deh, biar para pendengar benar-benar nangkep logika OCI ini. Ibaratnya Anda ini profesional kantoran. Laba bersih operasional perusahaan itu mirip kayak gaji bulanan Anda dari kantor. Gaji ini mencerminkan skill dan kerja keras Anda sehari-hari kan? Betul, hasil keringat operasional. Nah, OCI ini ibarat fluktuasi nilai rumah yang lagi Anda cicil. Kondisi pasar properti bisa aja bikin harga rumah Anda anjlok ratusan juta tahun ini. Secara matematika, ya kekayaan Anda turun. Tapi pertanyaannya, apakah anjloknya harga rumah itu nunjukin kalau performa Anda di kantor tuh jelek? Tentu nggak dong. Apakah gaji bulanan Anda pantas dipotong gara-gara harga rumah turun? Enggak kan? Anda tetap karyawan yang kompeten. Gila analoginya jitu banget itu. Laba bersih kan emang dirancang buat nunjukin seberapa jago manajemen jualan barang atau jasanya. Kalau fluktuasi pasar saham sama tebakan umur manusia dibiarin gobrak-abrik laba bersih, metrik itu bakal berubah jadi roller coaster. Iya benar, investor malah bingung nanti. Ini perusahaan kinerjanya jelek karena produknya nggak laku atau gara-gara bank sentral nurulin suku bunga sih? Nah, makanya dengan markir kerugian aktuaria itu di OCI, perusahaan tuh tetap jujur kalau kekayaan bersih mereka secara total emang turun. Tapi performa laba bersih operasional mereka tetap murni, nggak terkontaminasi. Keren. Logikanya langsung dapat. Sekarang kita kan udah punya gambaran utuh soal kewajiban pensiun yang bentuknya duit tunai ya. Tapi ternyata ada bom waktu satu lagi nih di standar akuntansi. Janji yang jauh lebih horor karena bentuknya bukan duit bulanan, melainkan manfaat kesehatan purna karya. Wah, ini nih. Manfaat kesehatan ini benar-benar binatang buas yang susah banget dijinakin sama akuntan. Kalau kita bandingin, pensiun tunai itu kan jelas mekanismenya. Ada uang yang disisihin, nominal akhirnya dikunci pakai rumus, bisa diprediksi lah. Kalau kesehatan beda ya? Beda jauh. Manfaat kesehatan itu rata-rata nggak didanain di muka sama perusahaan. Batasan pakainya juga kabur banget. Apalagi kalau nyangkut penyakit kritis yang kita nggak tahu kapan sembuhnya. Terus biayanya kan fluktuatif parah. Ngikutin inflasi medis, ada obat baru yang mahal, atau bahkan sekedar di kota mana pensiunan itu dirawat. Bener juga, ngebayangin perusahaan harus nanggung tagihan operasi jantung dengan teknologi medis 30 tahun ke depan, yang mungkin sekarang alatnya aja belum diciptain, itu liabilitas yang mengerikan sih. Sangat mengerikan. Dan gara-gara ini juga, muncul perang dingin yang panjang di dunia standar akuntansi global. Oh iya, yang di dokumen kita itu ya, perdebatan sengit antara kubu IFRS di Eropa, yang Indonesia juga pakai lewat PSAK 18, ngelawan kubu US GAAP di Amerika Serikat. Kalau dua-duanya sepakat soal nampilin status pendanaan di neraca, terus mereka ributnya di bagian mana? Medan perangnya itu ada di nasib kerugian aktuaria yang tadi kita bahas di parkir di OCI. Amerika Serikat lewat US GAAP punya senjata namanya pendekatan koridor. Intinya, mereka ngizinin perusahaan buat nyicil kerugian yang kegedean. Nyicil kerugian? Maksudnya gimana tuh? Bayangin ada sebuah lorong atau koridor, lebarnya tuh 10% dari total aset atau total DBO.
Kalau kerugian aktuarianya masih di dalam batas 10% ini, US GAAP nyuruh perusahaannya merem aja. Abaikan, nggak usah dipusingin. Oh, jadi kerugian-kerugian kecil dianggap riak air doang ya? Tapi tunggu, kalau crash pasar sahamnya parah banget sampai kerugiannya tumpah keluar batas koridor 10% itu, gimana? Nah, kalau sampai luber keluar koridor, jumlah yang luber itulah yang wajib diamortisasi, alias dicicil pelan-pelan selama sisa masa kerjanya si karyawan. Jadi, USGF tuh pelan-pelan nyendok kerugian dari wadah OCI, terus dibuang sedikit demi sedikit ke dalam laba bersih selama bertahun-tahun. Mereka nyebutnya daur ulang. Wah, wah, wah. Gila, kalau saya jadi akuntan kubu IFRS, saya pasti protes keras sih. Itu kan sama aja bohong. Kayak nyapu debu kotoran ke bawah karpet, terus tiap hari diambil dikit-dikit debunya biar rumahnya nggak kelihatan kotor banget di satu waktu. IFRS pasti benci banget kan sama konsep koridor ini. Wah, benci banget. Di panduan kita tuh tegas dibilang, IFRS ngewajibin pengakuan instan dan penuh di OCI pada tahun terjadinya rugi. Nggak ada tuh cerita ditunda-tunda. Dan yang paling krusial, sekali kerugian itu masuk OCI, haram hukumnya buat didaur ulang lagi ke laba bersih di masa depan. Wah, keras ya IFRS. Sangat keras. Filosofinya jelas. Laba bersih operasional tahun ini tuh suci, nggak boleh dikotori sama dosa-dosa penyesuaian prediksi dari masa lalu. IFRS pengen neraca itu nunjukin realita detik ini juga. Dan PSAK 18 di Indonesia tuh sangat sejalan sama prinsip ketat IFRS ini loh. IASB sama Dewan Akuntansi Amerika sampai sekarang masih sering duduk bareng nyoba nyari jalan tengah. Tapi ya, jurang soal mana definisi biaya pensiun yang paling benar itu masih lebar banget. Wah, sebagai orang yang hobi ngulik laporan keuangan, denger perdebatan ini tuh seger banget otaknya. Oke, mari kita tarik nafas dulu, terus kita rangkum perjalanan bedah anatomi uang pensiun ini ya. Silakan. Kita tadi mulai dari ngertiin kenapa sih perusahaan mau-maunya nanggung resiko imbalan pasti, sampai harus nyewa aktuaris buat ngeramal masa depan jadi angka DBO. Terus kita juga lihat gimana akuntan motong gunung utang itu jadi biaya layanan buat ngehargain keringat hari ini, dan bunga neto buat bayar harga waktu. Betul loh, itu komponen utamanya. Dan puncaknya, kita akhirnya paham kenapa kejutan pasar yang brutal banget itu mesti disembunyiin di wadah OCI, biar laba bersihnya nggak jadi wahana roller coaster, yang mana hal ini malah memicu perang abadi antara sistem daur ulang koridor ala Amerika melawan ketegasan IFRS. Rangkuman yang salap solid. Sebagai analis, wawasan yang kita bahas ini tuh jangan cuma didengerin sebagai teori ya. Ini tuh senjata buat Anda nembus ilusi angka-angka cantik di halaman pertama laporan tahunan. Setuju banget. Buat pendengar kami, Anda sekarang punya keunggulan telak dibanding investor amatir. Besok-besok, pas Anda buka laporan keuangan perusahaan yang laba bersihnya kelihatan sehat banget, entah itu karena Anda mau beli sahamnya, atau lagi nimbang-nimbang mau nerima tawaran kerja di situ sampai tua, Anda udah tahu di mana jebakannya disimpan. Jangan langsung percaya sama laba rugi. Bener. Anda nggak bakal berhenti di halaman laba rugi doang. Anda bakal balik halamannya, cari bagian ekuitas, terus plototin baris keramat yang namanya akumulasi rugi komprehensif lain. Anda bakal baca catatan kaki soal pensiun buat ngecek status pendanaannya defisit atau enggak. Ya, karena dari catatan kecil itu, Anda bisa nyium bau bom waktu kekurangan dana triliunan rupiah yang siap meledak dan ngancurin dividen Anda di masa depan. Exactly. Anda sekarang bisa ngelihat tulang punggung struktural sebuah perusahaan. Tapi sebelum kita tutup, obrolan kita hari ini tuh kayaknya ngisain satu rasa penasaran yang ngusik logika ya. Maksudnya soal gimana manusia dihargai di dalam lembar akuntansi? Iya, tepat. Coba pikir deh, kalau pemikir-pemikir finansial paling jenius sedunia aja masih ribut, debat sengit soal nasib kerugian aktuaria, yang satu bilang kunci selamanya di OCI ala Eropa, yang satu bilang cicil pelan-pelan dari balik koridor ala Amerika, ini kan mancing satu pertanyaan filosofis yang gede banget. Pertanyaan apa tuh? Apakah ini berarti laporan keuangan sekeren dan serapi apapun yang udah diaudit sama firma paling mahal sekalipun sebenarnya emang nggak pernah bisa ngasih angka pasti dari harga keringat seorang manusia? Itu poin yang dalam banget. Kalau standar terbaik di dunia aja masih harus kompromi sama masa depan yang abu-abu, berarti masih banyak kebenaran soal kesehatan finansial perusahaan yang sengaja dikubur di bawah asumsi-asumsi. Bener.
Sebuah teka-teki mahal yang wajib selalu Anda tanyain tiap kali ngelihat angka cantik di laporan laba lugi. Terima kasih udah nemenin sesi kupas tuntas yang lumayan intens ini. Tetap kritis pas baca data, dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.